Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Bidik Misi KPK. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pernyataan pendaftar KP Kuliah saat verifikasi KP Kuliah. Pernyataan KP Kuliah ini bersifat umum yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi sesuai dengan pedoman KP Kuliah operator perguruan tinggi. Di sini kita akan mengambil contoh di salah satu PTN yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Bedanya dengan perguruan tinggi lain hanya pada redaksional, penambahan, dan penyesuaian kebijakan-kebijakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Namun, inti dan substansinya sama. Kita mulai dari peraturan KP Kuliah yang tertera dalam Pedoman KP Kuliah Perguruan Tinggi, yang dalam hal ini merupakan berbagai macam pelanggaran dari pendaftar KP Kuliah. 1. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis. Keterangan lisan di sini ketika dalam proses wawancara verifikasi KP Kuliah, dan secara tertulis adalah data-data yang diisikan dalam akun KP Kuliah dan dalam sistem registrasi online perguruan tinggi. 2. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran. Ini merupakan hal yang paling dihindari oleh pendaftar KP Kuliah, yaitu tidak diperkenankan memalsukan data atau dokumen, sehingga kejujuran adalah hal yang paling diutamakan. 3. Mundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima KP Kuliah karena diterima pada perguruan tinggi lain. Jadi, ketika sudah ditetapkan sebagai penerima KP Kuliah ketika pengumuman oleh perguruan tinggi dan dinyatakan lolos verifikasi KP Kuliah, maka tidak diperkenankan mengundurkan diri, kecuali jika belum ditetapkan sebagai penerima KP Kuliah atau masih dalam proses pencalonan, maka bisa mengundurkan diri dan dibatalkan pencalonannya untuk memilih perguruan tinggi lain. 4. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima KP Kuliah. Persyaratan KP Kuliah sudah diatur dalam Pedoman KP Kuliah. Silahkan bisa dicek kembali Pedoman KP Kuliahnya. Selanjutnya kita bahas sanksi jika pendaftar KP Kuliah melanggar peraturan yang dijelaskan tadi. 1. Teguran tertulis kepada pendaftar dan satuan pendidikan terkait pelanggaran pada butir 1, 2, 3, dan 4 dari instansi terkait. Surat tembusan akan dikirimkan pada kepala daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. 2. Penolakan dan pembatalan semua pendaftaran terkait pelanggaran pada butir 1 dan 2. Jadi bisa dibatalkan sebagai mahasiswa jika pelanggarannya sangat berat. Pada umumnya dibatalkan KP Kuliahnya, namun masih bisa tetap melanjutkan sebagai mahasiswa dengan memenuhi persyaratan oleh perguruan tingginya dan membayar biaya pendidikan. 3. Pembatalan pemberian KP Kuliah serta pengembalian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada negara terhadap calon yang bersangkutan terkait pelanggaran pada butir 1, 2, 3, dan 4. Sanksi ini juga berlaku pada penerima KP Kuliah atau bidik misi tahun sebelumnya yang didapati melanggar. Jadi ketika sudah menerima KP Kuliah dan mendapatkan fasilitas berupa biaya pendidikan dan biaya hidup, lalu melanggar peraturan, maka bisa dibatalkan KP Kuliahnya dan bisa juga mengembalikan apa yang sudah diterima karena itu adalah uang rakyat. Jadi dalam satu semester akan mendapatkan total 6,6 juta dengan rincian 2,4 juta biaya pendidikan yang masuk ke rekening perguruan tinggi dan living cost atau biaya hidup sebesar 4,2 juta per semester atau 700.000 per bulan. Kebijakan pengembalian dana ini pada tahun sebelumnya belum diterapkan karena belum ada lembaga khusus. Untuk tahun ini sudah ada lembaga khusus yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslabdik Kemdikbud. Bisa saja diterapkan, bisa juga belum diterapkan kebijakan ini. 4.
pertimbangan khusus berupa pembatasan hak pendaftaran pada seleksi nasional dan seleksi lokal pada tahun selanjutnya terkait pelanggaran butir 1, 2, 3, dan 4 untuk satuan pendidikan yang merekomendasikan atau instansi terkait. Jadi ketika sudah ditetapkan KP kuliah kemudian tahun selanjutnya mendaftar, maka tidak dapat menggunakan KP kuliah dan terdapat pembatasan pendaftaran di tahun selanjutnya atau dengan kata lain adalah blacklist. 5. Jika tidak lolos verifikasi untuk memperoleh beasiswa KP kuliah, maka saya bersedia membayar biaya pendidikan sesuai peraturan yang berlaku atau mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi bersangkutan. Jadi pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan valid. Itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi KP kuliah. Setelah ditetapkan penerima KP kuliah, juga terdapat kontrak perjanjian dengan perguruan tingginya. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi perhatian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share informasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.